Isu sekarang yang lagi merebak gitu ya tentang pernikahan dini. Ah, ya, karena di kabupaten itu pernikahan dini dan perceraian juga sangat tinggi gitu. Nah, ini saya pikir dan hasil penelitian kami di KPRK juga bahwa itu salah satu penyebab dari anak-anak yang stunting, terus perceraian dini, karena anak-anak itu mungkin bukan bukan belum cukup umur aja sih sebetulnya, pengetahuan mereka sangat sangat rendah gitu tentang bagaimana tanggung jawab seorang ibu terhadap masa depan anak-anaknya dan dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Saya ingin mendengar pendapat adik-adik yang cantik dan ganteng ini tentang masalah ini. Apa sih sebetulnya kira-kira penyebabnya ya? Itu kan segala sesuatu itu kan apa yang muncul di permukaan ini kan adalah akibat ya. Tentu ada penyebabnya. Kira-kira kalau kita tahu penyebabnya tentu kita akan tahu solusinya gitu. Yang paling penting itu kita dalam memecahkan satu masalah dalam negara, itu kan kita solusinya ya. Kalau cuma cari masalah semua orang juga bisa gitu. Cuma masalahnya solusinya bagaimana? Mungkin adik-adik bisa kasih pendapat. Mungkin bisa dari faktor lingkungan, dari faktor lingkungan si orang ini, mungkin di kehidupan di lingkungan mereka itu hal seperti itu udah biasa gitu, atau dari pergaulan mereka. Karena kan pergaulan itu tuh gampang banget apa ya, bisa ngaruh ke hidup kita juga kan. Jadi menurut saya itu bisa dari faktor pergaulan dan faktor lingkungannya seperti itu. Di Indonesia ini sekarang banyak sekali pernikahan di usia dini dan juga perceraian usia dini. Nah, menurut saya mungkin karena salah satu faktor terbesarnya pendidikan dan pergaulan. Karena banyak sekali anak-anak zaman sekarang ini yang cepat banget ngikutin pergaulan bebasnya. Karena di Indonesia banyak banget kesaring pergaulan dari luar negeri yang tidak baik. Lewat media ya? Iya, lewat media tanpa disaring anak-anak mengikutinya. Terus terlebih lagi kalau pendidikannya anak-anak itu rendah, tidak tahu bagaimana solusinya, bagaimana cara penanggulannya, bagaimana apa yang perlu dicontoh dan tidak dicontoh, apa yang perlu diterima dan disaring, itu pendidikannya kalau kurang, alhasil lah terjadi itu pernikahan dini, usia dini, terus akhirnya udah nikah, malah cepat bercerai. Melalui pendidikan dan pergaulan ya, kan pergaulan itu kita harus pintar-pintar nyaring mana yang bisa kita ikuti, mana yang tidak boleh kita ikuti. Selain itu juga mungkin dari pengawasan keluarga orang tua kan harus apalagi di usia-usia yang saat ini tuh usia yang lagi masa-masa apa ya, pergaulannya Puber tuh ya, iya masa ingin puber cari terus jati diri gaulnya ya. sana sini gitu kan. Jadi benar-benar harus diawasi juga gitu sama keluarga, karena kan pendidikan dari dalam juga perlu kan. Betul. Dari orang tua, dari keluarga, gimana sangat supaya penting. kita tuh terjaga gitu dari hal-hal yang kurang baik gitu. Terus juga ya karena mungkin tadi ya kurangnya filter, jadinya pas nikah ternyata mentalnya belum siap, materinya belum siap, itu balik lagi juga ke pendidikannya gitu. Semuanya belum siap dan akhirnya malah jadi sayang banget gitu masa depannya. Blundernya dua itu tadi Iya. ya, ekonomi dan pendidikan ya. Iya, Itu jadi benar-benar. catatan kami itu, insya Allah akan kami laporkan. Pengaruh pergaulan, lingkungan, dan faktor keluarga juga sangat utama gitu. Kayak misalkan apalagi anak zaman sekarang ini banyak yang semakin jauh dari keluarga, kayak yang udah sekolahnya sehari full terus pulang besok berangkat lagi, jadi kayak kurang pengawasan dari keluarga. Terus mereka yang mungkin kayak capek sekolah makanya dia pengen nikah aja gitu. Terus karena usianya masih dini dan belum pengetahuannya masih kurang tentang pernikahan, sehingga pas mereka menikah ini mereka baru menyadari menikah tuh kayak gini sulitnya. Jadi mereka nggak kuat, jadi terjadi perceraian yang dalam pernikahan yang baru sebentar. Yang paling utama untuk permasalahan nikah usia muda itu pastinya didikan dari rumah terlebih dahulu, karena kita dari semenjak kecil kita digedein, kita dikasih tahu ini itu tuh dari semenjak kita udah umur 5 tahun 6 tahun, kita makan apa aja semuanya ilmunya kita dapat semua dari orang tua. Nah, saya tuh dari dulu kalau dari waktu kecil dilarang tuh jam 18 atau jam 6
maghrib tuh keluar gitu. Pokoknya udah harus jam segini balik terus suruh sholat kayak Iya. gitu. Jadi sangat berpengaruh menurut saya yang demikian itu pendidikan-pendidikan moral. Karena sekarang moral tuh pendidikannya udah merosot. Makanya saya sering sedih nih kalau ngeliat orang-orang di Cibinong ini kan ada orang nongkrong di mana-mana malam-malam sambil ngerokok ya kan. Iya. Apalagi kadang-kadang kan mereka bawa-bawa pacarnya kayak gitu. Emang apa sih sombong amat? Nah, itu tuh kalau menurut saya yang paling utama itu. Keluarga ya. Iya, keluarga, Berarti Bu. peran keluarga Keluarga ini sangat penting sangat untuk masa depan betul, anak. Bu, sangat-sangat Bagus. penting. Luar Se- biasa ini. Setelah sekolah Iya. ditanya kemana, kalau les langsung pulang ya kan. Artinya Jadi dipantau gitu betul, Bu. Kadang-kadang anak-anak ngapain sih saya dipantau melulu, ngapain sih saya begini, ngapain saya begitu. Loh, itu kan buat kebaikan kamu sendiri. Kan kamu belum Iya. kerja, kamu belum bisa menghidupi diri kamu sendiri, ya kan? Pendekatan orang tua Iya, itu Bu, ya. betul. Kalau menurut saya jadi itu adalah pentingnya ilmu parenting gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua itu ada pendidikan seks. Jadi kalau misalnya kita masih muda, kita harus tahu apa sih dampaknya Iya. kalau kita melakukan hal-hal yang eh, belum sewajarnya dilakukan oleh anak-anak muda gitu, Bu. Itu untuk pendidikan seks menurut saya sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak di usia muda. Bagaimana fungsinya, apa tujuannya, apa tupoksi kita melakukan seks Sebab itu. akibatnya, Iya, ya. sebab akibatnya.